Hello? Hello? Podcast Network Asia. Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo Yen setan kang tak putusi Dadya sembarang ojo layu Hai Rek, iya apa kabare? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Oke, ketemu lagi dengan aku Ana di sini di episode 135 dan di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisahhoror@gmail.com atau DM Instagram podcast kisah horor, DM Instagram Ana Olive serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Sebelumnya gue mau minta maaf banget buat kalian semua kalau hari Selasa kemarin nggak ada updatean episode terbaru ya. Dikarenakan kemarin itu kebetulan ada urusan mendadak gitu ya, urusan pribadi. Jadi mau nggak mau harus ke Jogja ya kan, karena ada sesuatu problem di sana juga, ada masalah, ada musibah lah kayak gitu. Jadi untuk hari Selasa nggak ada episode terbaru, diganti hari Kamis gitu. Terus sebelumnya gue juga mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah berpartisipasi, walaupun cuma satu doang yang berpartisipasi ya, untuk giveaway podcast kisah horor ya. Ini aku udah lihat dan ditutup hari Sabtu kemarin tanggal 23 Oktober 2021. Sebenarnya mau aku umumin hari Selasa kemarin ya, karena hari Selasa ada keperluan, jadi nggak bisa aku umumin siapa yang dapetin giveaway. Tapi ya sebelumnya aku mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat yang sudah berpartisipasi gitu, walaupun cuma satu orang aja, dan pasti pemenangnya cuma satu orang aja ini ya, nggak nambah-nambah lagi gitu. Ini aku mau mengapresiasiin masnya ini, apa ya, gila, pede banget dia. Nih. Cerita ini akan saya ceritakan khusus untuk para pendengar podcast kisah horor di seluruh Nusantara, untuk Mbak Ana Olive dan semua pendengar podcast kisah horor. Ya, congratulations buat Mas Septa Ardi ya. Nama Instagramnya septa.ardi7 nih, yang udah berpartisipasi, udah mau ikutan giveaway podcast kisah horor ya, udah mau bercerita tentang pengalaman horornya. Gila, aduh sumpah baru kali ini aku ngedapetin, apa ya, maksudnya dalam arti selama ngadain giveaway ada yang bener-bener gitu loh ngikutin rulesnya dari podcast kisah horor gitu. Aduh, apresiasi banget, thank you banget Mas Septa. Jangan lupa kirim DM nomor rekeningnya ya Mas ya. Cie, walaupun gak seberapa, setidaknya membuat Mas Septa bahagia ya buat beli susu anak. Oke. Buat yang belum dapat giveaway jangan berkecil hati, karena nanti tanggal 29 Oktober jam 7 malam kita bakalan ada live IG bareng sama PNE Podcast Network Asia, yang nantinya kita bakal ngebahas kejadian horor di sekitar kita ya. Dan nantinya juga bakalan ada giveaway lagi dari podcast kisah horor. So jangan lupa nih ya, tanggal 29 Oktober 2021 bakalan ada live IG bareng sama PNE dan podcast kisah horor. Jangan lupa pantengin jam 7 malam.
Oke? Dan langsung aja kita ke cerita ya. Dan cerita pertama ini datang dari email. Aduh kangen banget gue gak pernah udah lama gak pegang mic ini. Datang dari email dari siapa ya? Bentar. Ini udah dan cerita pertama ini datang dari Santika Hana gitu. Yang judul ceritanya Penghuni Kali Balong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Ana. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Malam ini aku mau bercerita kejadian horor yang dialami Pak Lekku. Pak Lekku itu orang yang sangat pemberani. Benar-benar sudah terputus urat takutnya. Apalagi sama makhluk-makhluk astral. Dia gak pernah takut sedikit pun. Aku mulai ceritanya ya. Kejadiannya di salah satu desa G di Kabupaten B, Jawa Tengah. Maaf lokasinya aku samarkan. Almarhum mbahku itu punya kolam ikan di tempat yang diberi nama Kali Balong. Kebetulan yang merawat kolam itu adalah Pak Lekku. Setiap maghrib, Pak Lekku selalu pergi ke Kali Balong itu untuk mandi di belik, semacam sendang yang dibangun kakekku untuk pemandian umum. Karena belik tersebut memang berguna untuk warga sekitar. Airnya jernih dan tak pernah surut walaupun musim kemarau. Suatu sore, Pak Lekku datang lebih awal ke Kali Balong itu. Soalnya dia mendapat laporan ikan di kolamnya dicuri orang dengan cara disetrum. Sesampainya di Kali Balong, Pak Lekku bertemu tetangga yang sedang mandi di belik, ya itulah. Namanya Mas Nur. Disapanya Mas Nur oleh Pak Lekku. Tumben Nur, kok mandi di kali Gasian? Biasanya mau maghrib baru ke kali kamu, kata Pak Lekku. Gasian itu maksudnya duluan ya. Mas Nur pun menjawab, iya Kang, aku mandinya agak awalan aja. Kapok aku semalam kesini sepi. Pak Lek ketawa sambil berkata, yo kamu iki aneh, maghrib-maghrib ya kalinya sepi. Apalagi sekarang, orang udah banyak yang punya kamar mandi sendiri. Mas Nur pun bercerita, semalam ya Kang, aku tuh mau BAB. Baru pelorotin celana, kok tiba-tiba denger orang nangis. Walah aku langsung pulang gak jadi BAB. Akhirnya aku BAB numpang tempat tetangga. Mosok sih? Kata Pak Lekku. Iya Kang, aku gak bohong. Sumpah, aku langsung lari sampai kepleset. Kalau gak percaya coba aja nanti cek. Mana tahu itu setan masih ada. Yowes, aku pulang dulu ya Kang. Pak Lekku yang mengiyakan Mas Nur yang pamit. Sebenarnya Pak Lekku sudah tahu, itu pasti ulah Kunti penghuni Kali Balong yang biasa menampakkan diri kalau Pak Lek ke kali. Cuma Pak Lek udah biasa sama Kunti itu. Dia cuma lewat aja. Biasanya terbang ke arah kuburan seberang Kali Balong itu. Singkat cerita, maghrib pun tiba. Pak Lekku bergegas mandi. Saat sedang mandi, Pak Lekku dikejutkan suara benda jatuh. Buk! Karena saking kagetnya, Pak Lekku beristighfar. Selesai mandi, Pak Lekku langsung berpakaian dan mencari sumber suara yang mengagetkan tadi. Barangkali itu kelapa jatuh. Saat sibuk menyenter seluruh area kali,
tiba-tiba ada suara cekikikan. Tapi pas disenterin tidak ada wujudnya. Suara itu lama-lama tertawa meledek. Sampai pas di sema-sema, Pak Lekku lihat benda bulat berwarna coklat tua seperti kelapa, tapi sedikit berambut. Pas dilihat lebih dekat, ternyata itu kepala. Matanya hitam agak menonjol. Mulutnya ada taringnya menyundul dan tertawa cekikikan. Orang menyebut makhluk itu cumplung meringis. "Oh, kamu toh yang tadi ngagetin aku. Asu," kata Pak Lekku jengkel. Kepala itu lalu ditendang menjulang mengenai pohon bambu. Tapi anehnya, cumplung meringis tadi pas ditendang bersuara, "Aduh!" Entah itu jin atau jelmaan orang penganut ilmu hitam yang sedang iseng. Singkat cerita, Pak Lekku melaksanakan sholat maghrib di musola kecil yang memang disediakan untuk sholat atau sekedar istirahat di kali tersebut. Saat sholat, di belakang Pak Lekku ada yang menonyor kepalanya ke depan. Lalu kaki Pak Lekku seperti digelitikin. Setelah itu ada yang lewat di depan Pak Lekku. Padahal yang di depan Pak Lekku itu tembok. Itu terus terjadi sampai selesai sholat. Setelah sholat, Pak Lekku berulang kali istighfar. Saat hendak pulang, tiba-tiba terdengar suara orang menangis. Ternyata itu suara Kunti yang kemarin menakut-nakuti Mas Nur. Si Kunti ini lagi duduk di atas pohon waru. Mukanya tidak terlihat, hanya ditutupi rambut panjang lusuh dengan gaun putih pudar. Pak Lekku bilang, "Ngapain kamu di situ? Gak sopan. Turun sini kalau berani. Kamu tuh gak usah usil-usil. Orang lagi sholat kok diganggu." Si Kunti masih saja menangis. Sama Pak Lekku dilempar batu lalu terbang menghilang. Kalau kata almarhum mbahku, Kali Balong itu memang angker dari dulu. Soalnya kali itu dulu sering buat bersembunyi warga-warga yang ketakutan sama tentara Belanda. Kalau ada yang tertangkap, mereka disuruh bekerja rodi dan menyerahkan hasil panennya dengan paksa. Jika melawan, mereka akan ditembak. Banyak juga makhluk-makhluk astral dari kuburan umum yang lokasinya ada di seberang kali. Mereka suka main-main di kali itu dan mengganggu orang-orang yang lewat atau mandi di sana. Bahkan dulu ada yang melihat makhluk hitam berenang seperti lumba-lumba, mendekati orang yang sedang mancing di kali itu. Saat mendekat, makhluk itu berdiri di atas air. Badannya tinggi besar dan mukanya menyeramkan. Kata orang itu genderuwo. Sontak orang itu lari tunggang langgang, ketakutan dan kapok mancing di situ lagi. Sekian dulu cerita aku ya kak. Sebenarnya masih banyak kisah dari Kali Balong itu yang mau aku ceritakan, tapi nanti kepanjangan. Next time aku ceritain lagi ya kak. Makasih udah dibacain ceritanya. Sukses selalu buat Kak Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat Kak Tika ya ceritanya ya. Ini ceritanya lumayan serem sih anjir. Ini sama kejadiannya kayak di lokasi di daerah desaku ya. Kayaknya udah pernah aku ceritain sih ini tempatnya. Jadi lokasinya kebetulan ada di Jogja juga. Terus kalau dilihat dari denah tempatnya itu, lokasi tempatnya itu sama banget dengan kali yang ada di dekat rumah mbahku ya, nenekku. Tapi rumahnya nenekku sekarang kan udah dirobohin, jadi tinggal tanah kebun jati doang, warisan keluarga gitu, punyanya orang tuaku dan Pak Lekku. Tapi di area situ memang serem. Dan kalau misalnya jalan agak ke bawah itu
Di situ ada lokasi kali yang dulu udah pernah aku ceritain, sering banget dipakai orang mandi, dipakai orang buang air, nyuci dan segala macam ya. Jadi itu aku dulu juga sering mandi di situ juga zaman kecilku, dan emang lokasinya itu seberangnya itu adalah makam gitu. Pas banget seberangnya itu makam, dan di makam itu ada makamnya Mbah Kungku gitu kan. Banyak banget cerita-cerita tentang pengalaman mistis di sekitar situ ya, karena emang kebetulan kemarin aku pulang ke Jogja juga, waktu ngobrol-ngobrol sama saudara itu kan, saudara lagi ngobrol nih, kumpul ngobrol, terus kebetulan mereka tuh tahu kalau aku bikin podcast horor. Jadi kebetulan mereka tuh cerita nih tentang pengalaman horor yang ada di sekitar kali situ gitu loh. Waktu dulu belum adanya kamar mandi kita itu. Jadi warga di situ itu sudah punya kamar mandi dari tahun 2006. Waktu selesainya gempa Jogja, karena selesai gempa Jogja itu kan rumah warga pada direnovasi semua yang ambruk-ambruk itu. Nah, selesai direnovasi mereka dikasih kamar mandi, fasilitas kamar mandi sekalian. Sebelum dikasih fasilitas kamar mandi, sebelum adanya gempa Jogja, itu orang-orang itu memang aksesnya di kali gitu loh. Kalau sekarang kalinya udah keruh, kotor banget, dan hanya dipakai untuk mandiin hewan gitu aja sih. Jadi sama banget sih ceritanya kayak Mbak Tika ini ya, lebih banyak banget gangguan. Kalau aku tangkap dari cerita saudaraku tuh banyak banget gangguan, kayak ada genderuwo, ada kuntilanak yang nangis ataupun ketawa kayak gitu. Terus ada juga nih kemarin kebetulan saudaraku tuh cerita tentang gundul meringis itu. Kalau dia bilangnya sih gundul meringis ya, jadi kayak kepala. Terus tiba-tiba dilihat itu dia posisinya lagi senyum kayak gitu-gitulah. Dan itu sering banget terjadi di situ karena posisinya di lokasi daerah rumahnya nenekku itu gelap banget. Kalau jam 7 tuh gelap banget, gak ada penerangan sama sekali dan sepi gitu jam segitu tuh. Beda sama yang di kota, karena rumahnya nenekku tuh kan agak melosok tuh, rumahnya bapakku tuh kan melosok banget di daerah Piungan kan. Jadinya masih kehidupannya masih sepi lah, jauh dari kota gitu. Thank you Kak Tika buat ceritanya. Nih banyak banget suara burung padahal jam 12 malam. Burung tetangga anjir. Belum tidur masih bangun burung tetangga. Oke, cerita selanjutnya ini ada, ini kayaknya seru banget nih ceritanya, dari judulnya aja udah kayaknya seru banget nih. Kamu lagi mau mengembangkan podcast kamu, tapi bingung caranya bagaimana? Mulai dari sisi performance-nya, menentukan rate konten kamu, sampai bagaimana cara memonetisasinya. Nah, coba deh cek Podmetrics. Podmetrics adalah platform yang bisa membantu kamu untuk lebih mudah melihat performa konten podcastmu. Lalu melalui Podmetrics, kamu juga bisa menentukan rate podcastmu melalui data yang tersedia. Serta bisa juga memonetisasi kontenmu dengan champion-champion dari brand yang cocok dengan podcastmu. Bahkan, Podmetrics juga bisa membantumu untuk mendapatkan inspirasi dalam membuat iklan pada podcastmu dengan contoh iklan yang sudah tersedia. Nggak ketinggalan juga, sekarang Podmetrics juga ada fitur Pod Earnings dengan berbagai metode pembayaran, sehingga memudahkan kamu untuk mendapatkan penghasilan dari Podmetrics. Jadi, kalau kamu seorang podcaster, pastikan kamu mendaftar Podmetrics dengan memakai Podmetrics referralku. Klik langsung aja podlink yang ada di deskripsi box dalam episode ini. Ada dari anonim, judulnya adalah Kisah Hantu Mall Klender. Nih, Mall Klender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja ke cerita Kak. Kisah ini sebenarnya udah lama terjadi. Kebetulan saya dulu adalah salah seorang supir taksi biasa yang dipanggil dengan nama Niko. Terlihat keren, tapi nama panjang saya adalah Jatniko. Bukan Jatmiko ya, Jatniko. Anjir lah.
Jadi malam itu seperti biasa, saya berputar-putar area Jakarta mencari penumpang. Rasa lelah memang menghampiri tubuhku, tapi tak kuindahkan waktu itu, Kak. Setidaknya hidup itu perlu makan. Kalau nggak narik, ya bisa kelaparan. Lalu tiba-tiba ada 2 orang wanita menyetop taksi saya. Rasa senang ada penumpang ditandai dengan senyum sumringahku. Karena zaman sekarang sudah banyak banget taksi online yang memakai aplikasi, sedangkan saya masih menggunakan manual. Lalu saya menanyakan kemana tujuannya, ditambah dengan senyum manis agar penumpang senang. Karet bifak ya Pak, ujar salah satu wanita. Lalu saya mulai mengendarai taksi dengan kecepatan sedang. Ada keanehan ketika kedua penumpang ini masuk. Tercium bau melati yang sangat menusuk hidung. Saya pun melihat ke arah spion untuk melihat ke belakang. Kedua penumpang hanya diam saja dan menunduk. Namun kuenyahkan bau melati yang membuat bulu kuduku berdiri. Lalu kemudian tak lama ada bau gosong yang tercium olehku. Kayak ada kabel yang terbakar. Kuperiksa bawah, tak ada tanda-tanda yang konslet. Aku pun tetap terus menjalankan mobil dengan santai. Lalu kubuka jendela sedikit agar hawa udara malam masuk mengurangi bau yang kucium. Lalu seseorang dari gadis penumpangku pun memberikan instruksi menuju jalan singkat. Pak, lewat sini aja, belok kiri terus kanan, lurus ya. Oh iya mbak, taksiku kuarahkan sesuai petunjuknya. Nah, terus kiri lagi pak, pelan-pelan, nanti tinggal lurus aja. Iya mbak, aku pun mulai melambatkan mobil. Kulihat samping kiri kanan perumahan elit yang megah. Nampaknya perumahan orang kaya. Tapi keadaan jalan sepi sekali, tak ada kendaraan yang lewat. Sebentar ya pak, ada yang mau saya ambil. Salah seorang dari wanita itu pun turun dari taksi. Setelah itu bau daging terbakar sangat terasa di hidungku. Busuk dan rasanya seperti mau muntah. Kemudian aku pun menengok ke arah penumpangku di belakang. Astaga, aku langsung loncat keluar taksi ketika penumpangku berubah menjadi hitam legam dan gosong, baik tubuh dan wajahnya, bahkan dari bagian tubuhnya mengeluarkan asap. Mau kemana pak? Ini belum sampai rumah, dia memanggilku. Oh, nadanya gini sih. Mau kemana pak? Ini belum sampai rumah, dia memanggilku. Aku pun berlari keluar. Dan aku bertemu dengan wanita yang tadi keluar dari taksiku. Wajah cantiknya berubah menjadi pucat, lalu tertawa cekikikan. Mau kemana pak? Aku terus berlari, entah sudah sampai mana. Kurasa air kencingku membasahi celana saking takutnya dengan kedua hantu tadi. Apalagi aku melihat bayangan putih sambil tertawa yang terbang di udara mengejarku. Tak ayal aku ambil langkah 1000. Aku terengah-engah hingga aku bersandar di sebuah halte bus. Tapi tiba-tiba bukan sebuah halte yang kududuki, tapi kuburan Cina. Dan tepat di depanku ada pocong yang semakin lama semakin dekat. Ia melompat dan wajahnya gosong terbakar. Kepalaku pun pusing, hingga akhirnya pandanganku pun gelap. Lambat laun ada suara berisik di telingaku. Aku pun lekas terbangun dan ternyata warga sudah banyak berkerumun. Aku juga masih berada di dalam taksi, bukan di kuburan Cina.
Lalu aku segera keluar dari taksi. Makin aneh lagi apa yang kulihat. Taksiku sudah berada di gang sempit tanpa tergores apapun. Pas banget satu badan mobil. Taksiku pun terjebak di gang sempit. Ini semua di luar nalar manusia. Tak ada yang tergores sedikit pun. Namun untuk keluar, taksi ini terjebak oleh pohon-pohon yang ditanam warga. Ini kok bisa gini, Pak? Salah satu warga bertanya. Kuceritakan semua yang kualami. Waduh Pak, itu sih demit klender, kata warga yang lebih muda. Iya Pak, mall klender pas tahun 98 kan dibakar. Makanya banyak yang penasaran Pak, sambung warga yang lainnya. Aku hanya diam, tak bisa berkata banyak. Setidaknya dunia lain itu memang ada dan mereka juga ingin eksis. Untuk itu berhati-hatilah kalau pulang malam. Terkadang apa yang kita temui bisa saja bukan manusia, tetapi hantu. Kerusuhan Mei 98 juga menimbulkan trauma. Maka jangan sampai pembakaran toko terjadi lagi dan hindarilah kerusuhan. Agar tak ada lagi makhluk yang penasaran yang akhirnya mengganggu manusia. Oke. Ceritanya udah selesai ya. Jadi ini ceritanya tentang pengalaman si Jat Niko ini waktu jadi supir taksi, terus diganggu hantu mall klender yang kita sudah nggak asing lagi kalau mall ini pernah dibakar secara sengaja ya. Ternyata dibakar secara sengaja oleh oknum yang membuat banyak ratusan jiwa terbakar di dalam sana dan meninggal. Dan itu sempat heboh banget. Ini kejadiannya pas reformasi ya. Aku inget banget itu waktu 98 itu kebetulan aku kelas 2 SD. Dan walaupun yang paling parah itu ada di Jakarta ya, untuk masalah banyak banget orang yang meninggal, hilang tanpa jejak, demo sana sini dibandingkan di Surabaya. Tapi di Surabaya sempat kena dampak juga sih dari ricuhnya reformasi itu. Apa ya, dulu tuh aku tuh kalau jam 6 itu udah gak boleh keluar. Padahal rumah aku tuh ibaratnya masih kota sih ya, bukan yang di pedesaan gitu loh, masih di pinggiran kota. Jadi jam 6 itu udah harus pulang, gak boleh keluar, dan banyak rumah yang udah pada ditutup semua pintunya, terus dimatiin lampunya. Karena ya itu untuk keselamatan kita sendiri sih dari hal yang tidak diinginkan pada saat itu. Dan ini ngingetin aku sama salah satu teman aku, konten kreator YouTube. Dia tuh pernah explore di mall gitu ya, mall terbengkalai, tapi bukan mall klender ya, karena mall klendernya kan udah dibangun ulang tuh. Nah, jadi dia explore di salah satu mall terbengkalai yang katanya sih bangkrut ya. Terus kayak ngebandingin gitu loh antara eksistensinya di mall tersebut yang udah terbengkalai sama di mall klender. Jadi mall klender ini kan udah dibangun lagi tuh kalau nggak salah ya. Nah pada waktu itu dia explore di mall terbengkalai tersebut, itu eksistensinya ya mungkin hal yang sewajarnya lah. Mungkin karena bangunannya itu gede banget dan udah lama nggak pernah ditempatin. Terus banyak banget barang-barang ataupun mungkin banyak yang bocor lah sehingga becek. Ya pokoknya banyak lah eksistensinya di sana juga yang ya sewajarnya lah kalau menurut dia. Tapi kalau dibandingkan dia masuk di mall klender tersebut yang pernah ada kejadian tragis sebanyak kurang lebih 200 jiwa meninggal karena terbakar di sana itu, dan bangunannya sudah dibangun baru, itu hawanya beda banget. Walaupun udah dikemas dengan bangunan baru, dibangun bangunan baru, tapi tetap
hawanya itu beda banget dan lebih menyeramkan dibandingkan mall yang terbengkalai itu. Itu sih kata temanku ya, yang bener-bener dia itu explore. Nah, kebetulan aku juga punya teman, dia gabung dengan fotografi hantu Indonesia. Jadi mereka tuh pernah foto-foto gitu di salah satu mall tersebut, tapi dalam keadaan malam hari. Jadi fotonya itu sekedar hanya dari luar aja. Dan pas di foto itu di mall tersebut, Mall Klender itu banyak banget eksistensinya di sana, banyak banget kayak penampakan yang biasa disebut dengan orbs atau mungkin ektoplasma kayak gitu-gitu ya, yang muncul di sana gitu. Apa ya, mungkin itu adalah salah satu arwah korban yang menjadi korban terbakar di situ, yang terjebak gitu loh di sana gitu loh. Gila. Reformasi itu zaman 98 itu zaman yang sangat gila-gilaan. Kalau kalian angkatan 90-an pasti pernah ngerasain namanya kita tuh diambang ketakutan, kayak berasa zaman penjajahan lagi gitu loh. Tapi ini dijajah sama pribumi sendiri, bukan dijajah sama Belanda. Gitu. Aduh, serem. Thank you Mas Jatniko buat ceritanya ya. Next, kita lanjut ke cerita berikutnya, cerita terakhir. Dan cerita terakhir ini berjudul Penampakan di Jembatan Panus Depok. Wow. Setiap daerah ada cerita horor. Begitu juga dengan daerahku, Kak. Sebenarnya aku itu gak percaya hal yang gaib. Namun ketika mengalami kejadian aneh, maka aku asumsikan mereka yang tak kasat mata benar adanya. Jadi begini, Kak. Saat itu kami sedang bermain di kawasan Depok. Bisa dibilang di masa itu Depok belumlah menjadi kota seperti sekarang yang banyak kebisingan hingga makhluk tak kasat mata pun terganggu dengan padatnya lalu lintas yang ramai. Apalagi hadirnya COVID-19. Masyarakat Depok sepertinya lebih mengkhawatirkan virus tersebut dibandingkan bertemu makhluk tak kasat mata yang menjadi buah bibir selama bertahun-tahun. Saya lupa tepatnya tahun berapa. Setidaknya jalan penghubung ke arah Tole Iskandar saat itu yang menghubungkan kota Depok dan Bogor adalah sebuah jembatan lama yang bernama Jembatan Panus. Sedangkan kira-kira 30 meter dari jembatan kecil tersebut baru saja dibangun jembatan yang baru yang lebih besar. Mungkin sekitar tahun 90-an. Kisah ini pun terjadi tanpa disangka dan tanpa saya duga. Kami bertiga, saya, Wawan, dan Andi sedang mengendarai sepeda layaknya anak-anak di masa lalu. Sepeda adalah barang mewah di masa itu. Tentu saja kami pun bermain hingga tak ingat waktu. Hinggalah tiba kami di Jembatan Panus. Waktu itu kami anggap jembatan itu seperti jembatan biasa saja. Hari sudah menjelang maghrib. Tiba-tiba Andi mengerem mendadak. Mukanya terlihat pucat seperti melihat sesuatu. "Di, lo kenapa?" "Pung, Wan, lo gak lihat orang itu?" "Orang yang mana?" "Itu, lagi megang anjing putih." "Ngaco lu, kagak ada orang di sini. Jangan ngada-ngada, Wan." Jangan ngada-ngada dah," seru Wawan. "Muka tuh orang pucet banget, Wan. Orang bule. Masa lo gak lihat pakai baju kayak Chaplin?" Udah yuk, mending kita segera pulang. Ini hari makin gelap tahu, mana mau hujan lagi." Akhirnya kami melanjutkan perjalanan menuju rumah
setelah melewati jembatan Panus tersebut. Air hujan mulai turun dengan rintik-rintik kecil. Aku dan Andi berada di depan, sedang Wawan berada di belakang. Tapi anehnya jarak kami semakin jauh. Akhirnya kami berdua pun berhenti untuk menunggu Wawan. Firasatku ada yang tak beres. Jeda waktu kami tak lama, namun hingga kini Wawan belum tiba. Aku pun penasaran dan melihat ke jalan. Nampak Wawan berusaha keras menggoes sepedanya, tapi jalannya tetap pelan seperti keong. Pung, Wawan bawa siapa? Maksudnya Di, itu ada cewek pakai baju merah di boncengan belakang si Wawan. Gue nggak lihat. Bener Pung, gue lihat jelas kok. Cewek cantik. Masa sih? Sumpah gue gak bohong Pung. Tambah lama Wawan mendekat. Namun aku sama sekali tak melihat penampakan yang dimaksud Andi. Pung, dia ngilang. Terbang? Gak tahu. Tapi tadi pas gue nengok cewek itu udah gak ada. Tarikan nafas Wawan tersengal. Anjir, sepeda gue berat banget. Rusak deh kayaknya. Coba sini gue lihat, ujarku. Ku cek sana sini tak ada yang rusak. Tak ada tanda-tanda tempat boncengan hangat habis diduduki orang. Aku pun menggaruk kepala yang tak gatal. Apa benar yang dikatakan Andi? Kepalaku bertanya-tanya seperti ada sesuatu yang tak beres. Gak ada apa-apa Wan, semua aman, ucapku. Padahal tadi berat banget. Ya udah yuk kita pulang. Dan hampir isya nih. Andi merasa ketakutan. Wawan pun menaiki sepedanya dan berjalan normal seperti biasa. Sepedaku udah enteng lagi nih. Yuk kita ngebut aja lah. Aku pun berteriak pada semuanya. Akhirnya sampailah kami di rumah. Hanya rumah kampung dengan jalan masih banyak tanah, lapangan luas dan kebun, serta sawah yang dihiasi suara kodok bernyanyi membuat suasana malam semakin sunyi. Tak banyak kendaraan yang lalu lalang, hanya beberapa orang mendorong gerobak atau abang becak yang lalu lalang mengantarkan penumpang. Rumah kami berdekatan. Aku pun pamit pulang pada mereka. Malam semakin pekat. Bintang semakin malu-malu menampakkan cahayanya. Hingga suara azan subuh memanggilku untuk beribadah di surau. Koko ayam jantan bersahutan. Lalu aku pun berjalan ke surau untuk beribadah. Tiba di surau, kepalaku masih berat. Mungkin efek mata masih ngantuk. Di sini aku tak melihat Wawan. Hanya ada Andi saja, teman karibku yang datang ke surau. Di, lo lihat Wawan? Nggak lihat Pung. Setelah pulang dari surau, di dekat rumahku ramai orang berkerumun. Tepatnya di rumah si Wawan. Pak, ada apa Pak? Tanyaku pada salah satu warga. Itu, Wawan kesurupan. Kesurupan? Mataku dan Andi bertatapan. Jangan-jangan yang aku lihat kemarin. Iya, lu bener Di, ucapku memotong ucapannya. Aku melihat Wawan seperti seorang wanita. Bukan hanya gayanya saja, tapi cara bicaranya juga, bahkan suaranya memang seorang wanita. Terkadang Wawan tertawa cekikikan, mirip dengan suara kuntilanak di televisi. Atau suara kuntilanak mirip kayak Kak Ana, wanjay. Tak lama datanglah Pak Haji yang bisa ngobati orang kesurupan. Siapa kamu?
Aku betah di sini, jangan ikut campur kau. Pak Haji melafadzkan beberapa ayat sambil mencengkram jempol di kaki Wawan. Siapa kamu? Ampun Pak. Saya istri Stepanus yang bikin jembatan itu. Oh, pembuat jembatan Panus. Kenapa kamu ikut sampai di sini? Aku suka dengan anak ini. Dia baik orangnya. Hihihi. Tawanya membuat bulu kuduku merinding. Keluar kamu, ini bukan tempatmu. Ampun Pak, ampun DJ. Lalu Wawan terlihat melotot dan menjerit-jerit. Lama-kelamaan ia pun pingsan, tak sadarkan diri. Pak Haji berkata bahwa sosok yang mengganggu Wawan sudah pergi. Akhirnya warga pun satu persatu kembali ke rumah masing-masing. Apa yang kamu lihat kemarin berarti Pak Stepanus nih? Iya, orang bule Pung, sambil membawa anjing putih. Berarti yang kamu lihat di bonceng Wawan kemungkinan istrinya. Mungkin. Aku juga gak tahu cerita tentang jembatan itu. Baru kali ini aku melihat hal tak kasat mata. Namun setelah berkata seperti itu, wajah Andi terlihat menegang. Pung. Apaan sih? Itu di belakang lo. Kenapa? Ada wanita berbaju merah di atas pohon kelapa. Mana? Aku pun berbalik. Astaga, itu emak gue Ndi. Ngapain lagi pagi-pagi dan manjat pohon? Aku dan Andi pun segera berlari menghampiri sosok berbaju merah itu. Emak. Sosok wanita itu melihat ke bawah lalu tertawa. Hihi, suaranya seperti teriakan kuntilanak. Ternyata emak gua kesurupan hantu istri jembatan Panus tersebut, Kak. Dan setelah itu Pak Ustadz pun menyembuhkan ibu saya. Terima kasih sudah dibacakan, Kak. Mohon maaf jika ceritanya kurang seram. Ini cerita memang benar adanya dan sudah menjadi cerita rakyat di sini, khususnya di daerah Depok. Terima kasih, sukses selalu untuk podcast kisah horor. Thank you, Ipung buat ceritanya. Tentang cerita jembatan Panus ya, aku gak ngerti tentang adanya jembatan Panus. Kisahnya tentang jembatan Panus ini jembatan Panus itu kayak gimana ya? Maksudnya asal usulnya itu kenapa kok bisa angker gitu. Kalau di Surabaya itu ada namanya Jembatan Merah Surabaya. Nah itu jembatannya warnanya merah. Padahal sebelumnya itu warnanya bukan merah, hijau. Kenapa dikatain jembatan merah? Karena waktu itu banyak pertumpahan darah di situ. Pahlawan ya, arek-arek Surabaya melawan Belanda. Yang jadinya banyak banget arek-arek Surabaya dan orang-orang Belanda yang meninggal di atas jembatan tersebut sehingga banyak darah yang berceceran. Akhirnya disebutlah Jembatan Merah. Dan itu menurut rumor itu angker banget gitu loh. Ya angker tapi sekarang udah dibikin kayak ini ya, tempat nongkrongnya para muda-mudi gitu. Para muda-mudinya Surabaya buat pacaran gitu. Kayak gitu. Jadi nggak ngerti asal muasalnya kenapa jembatan Panus ini bisa angker ya kan, karena di sini juga nggak dijelaskan kenapa kok bisa angker. Mau cari nggak ya, kenapa jembatan Panus itu angker? Coba kita cek dulu. Ini katanya di Depok ya. Oh ini ada sejarahnya jembatan Panus nih. Kita baca sejarahnya jembatan Panus di Depok. Jadi sejarahnya ini dibangun pada tahun 1917 pada zaman penjajahan Belanda.
dibangun pemerintahan Belanda. Hal itu tertera tulisan di salah satu sisi dari jembatan sepanjang 100 meter dibangun oleh Insinyur Andre Lawrence. Jembatan ini bukan sering disebut dari nama si pembuat jembatan, namun disingkat dari nama orang Belanda yang lama tinggal di dekat jembatan tersebut, yaitu bernama Stefanus Leander. Tetapi karena warga sekitar merupakan mayoritas orang Sunda, maka warga sering memanggilnya Panus. Pada zamannya jembatan Panus adalah satu-satunya akses dari Batavia atau yang sekarang dikenal sebagai ibu kota Jakarta ke Bogor. Namun sekarang sudah tergantikan dengan adanya jembatan di seberangnya yang lebih besar dan lebih mudah diakses karena memiliki kontur jalan yang lebih bagus. Nih, kenapa kok bisa diangker ya? Ntar dulu. Nah ini, dari masa ke masa jembatan Panus ini didentikkan dengan kata mistis atau sarangnya para makhluk halus. Dengan kata lain, banyak orang maupun warga sekitar mengiyakan bahwa jembatan yang berdiri di atas Sungai Ciliwung ini sebagai jembatan angker. Mungkin jembatan ini dianggap angker atau mistis karena umur jembatan ini sudah lebih dari 100 tahun. Gitu. Dan hebat atau anehnya, hingga sekarang masih bisa berdiri kokoh tanpa ada renovasi pada konstruksi sekalipun. Walaupun dianggap mistis, warga tetap menghargai jembatan tersebut sebagai peninggalan bersejarah di Depok dengan mengecat ulang jembatan tersebut gitu. Jadi kenapa jembatan ini terbilang angker ya, sudah terpecahkan karena usia dari jembatan ini lebih dari 100 tahun atau lebih dari 1 abad ya, sama dengan jembatan yang ada di Surabaya. Jadi bisa dikatakan ya apa ya, mistisnya itu dapat banget gitu loh, horornya dapat banget. Tapi nggak tahu lagi kalau masalah pembangunannya ya, karena kebanyakan pada zaman Belanda dulu, pada masa pemerintahan Belanda, kalau mau bangun jembatan atau tanggul atau apapun itu pasti adanya korban atau maksudnya dalam arti tumbal gitu untuk kelancaran pembuatan jembatan tersebut. Nah, tumbalnya ini melainkan dari tukang-tukangnya itu. Tukang-tukang dari pribumi yang dipaksa untuk bekerja dan akhirnya ditimbun secara paksa untuk kelancaran prosesnya pembangunan jembatan atau tanggul tersebut. Jadi nggak heran lagi ya kenapa ini jembatan bisa berdiri kokoh sampai sekarang, nggak ada cacatnya sama sekali, karena ya lain dari tidak lain pasti adanya korban jiwa di sana. Nggak mungkin kalau nggak ada korban jiwa itu jembatan ini kokoh pada zamannya ya, karena ini udah 100 tahun lebih gitu loh. Pasti ada cacatnya lah, atau mungkin jembatannya ambruk gitu loh selama 1 abad itu kayak gitu. Mungkin ada teman-teman nih yang di daerah Depok yang punya pengalaman mistis pada saat ngelewatin jembatan Panus ini, bisa langsung kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com. Waduh, gue agak belibet banget ya untuk pembacaan cerita di episode kali ini. Gak tahu kenapa, karena hawa panas di Surabaya ya yang akhirnya ngebuat aku itu agak sedikit kurang fokus untuk ngebacain cerita. Mungkin nih ya kayak gitu deh. So buat teman-teman semua, kayaknya udah cukup sekian dulu cerita di episode 135 ini. Sudah 3 cerita yang aku bawain dan menurutku ceritanya serem ya, lumayan serem. Banyak urban legend ibaratnya di sini. Ada Mall Klender, ada tadi yang ceritanya Mbak Tika tentang apa tadi? Yang kali yang angker. Terus ini juga ada jembatan Panus. Oke, so thank you banget buat teman-teman semua yang udah ngedengerin podcast kisah horor di episode 135 dan udah ngedengerin sampai detik ini. So jangan lupa follow Instagram podcast kisah horor, follow podcast kisah horor di Spotify,
Google Podcast, Apple Podcast, ataupun di Noise. Karena sekarang podcast kisah horor sudah bisa didengerin di Noise dan bisa langsung komentar tentang ceritanya di sana, ya kan? Jangan lupa juga kirim cerita-cerita kalian tentang pengalaman horor kalian di podcastkisahhoror@gmail.com atau DM Instagram Podcast Kisah Horor atau juga Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Aku ingetin lagi, jangan lupa nantiin tanggal 29 Oktober jam 7 malam bakalan ada live IG bareng PNA, Podcast Network Asia dan Podcast Kisah Horor, yang nantinya kita bakal bercerita tentang pengalaman horor di sekitar kita. Dan nanti bakalan ada giveaway yang menanti kalian semua. Jangan lupa catat tanggalnya ya, 29 Oktober hari Jumat besok. Oke, akhir kata saya Ana undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor dan see you. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.